Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 270, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Menjaga yang besar dan yang muda. Mendengar kata-kata ini, otak Aiden Enzo berdengung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal-hal tiba-tiba menjadi seperti ini? Dia melihat lembar tanda tangan di tangannya gemetar, seolah-olah sedang memegang gunung seberat 10.000 kati. Itu sangat berat. Pada saat ini, di koridor di belakang Aiden Enzo, wajah Tergiosiso dan Zeran Grus semuanya tercengang. Penuh kepanikan, ketakutan, kekesalan dan penyesalan, dan kemarahan yang tak terbatas. Di seluruh koridor, suhu tiba-tiba turun ke titik beku, membuat orang menggigil tak terkendali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tergiosiso berbalik, dan memerintahkan dengan suara dingin, panggil saudara-saudara di seluruh kota, pergi ke kota Luofeng, dan bunuh 4 bersaudara Vince. Pada saat ini, Tergiosiso penuh kedinginan dan amarah. Bahkan jika Anda melakukan segalanya, Anda harus membalaskan dendam istri Anda. Masalah besar, Tergiosiso Sanjiang telah pergi, tetapi keempat bersaudara Vince harus mati. Zeran Grus mengangguk berat, berbalik dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tetapi, di depan pintu, sesosok cantik bergegas masuk langsung memimpin 2 pria dan wanita berambut putih. Salah satunya, Aiden Enzo sangat akrab dengannya, Profesor Hernantier. Pada saat ini, di sampingnya, seorang wanita tua berusia 60-an mengikuti Hernantier selangkah demi selangkah. Alita Angel dengan cepat berjalan ke sisi Aiden Enzo, dan dengan hormat berkata, "Tuan muda, saya menemukan dokter terbaik untuk Anda." "Tuan Enzo." Hernantier membungkuk dan mengangguk dengan hormat kepada Aiden Enzo dengan tergesa-gesa. Jika adegan ini dilihat oleh seorang dokter yang mengenal Hernantier, dia pasti akan terkejut. Profesor Hernantier, yang memiliki reputasi tinggi di Departemen Kardiologi Internasional, memperlakukan seorang pemuda dengan sangat hormat. Aiden Enzo juga menoleh untuk melihat, dan bertanya dengan curiga, "Profesor Tier, mengapa kamu ada di sini?" Setelah itu, dia menatap Alita Angel, mengungkapkan kebingungannya. Hernantier buru-buru menyeka keringat dingin dari dahinya, menghela napas, dan berkata, "Saya dibawa ke sini oleh bawahan Anda, dan saya kebetulan bertemu teman-teman saya di Sanjiang." Hernantier tidak menunda topik ini, dia sedang terburu-buru ditanya, "Saya mendengar bahwa Nyonya mengalami kecelakaan." Aiden Enzo terlihat sangat buruk, mengangguk, melirik Hernantier dan berkata, "Dokter meminta saya untuk memilih untuk melindungi ibu dan anak." Bahkan jika Hernantier menikmati reputasi tinggi di dunia, dia dikenal sebagai gelar profesor. Tetapi, sekarang dia hamil, Profesor Tier juga tidak berdaya. Tanpa ragu, Aiden Enzo berbalik dan berkata kepada perawat, ibunya. Tepat ketika Aiden Enzo hendak menandatangani, Hernantier buru-buru meraihnya dan berkata, "Tuan Enzo, tunggu sebentar, saya membawa seorang teman, dia adalah profesor kebidanan dan ginekologi paling terkenal di Tiongkok, mungkin dia bisa." Setelah selesai berbicara, Hernantier mendorong wanita tua di belakangnya ke depan, mencoba menjelaskan identitasnya, tetapi wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak ada waktu, saya masuk dan melihat-lihat." Setelah itu, dia hendak masuk ke dalam. Namun, perawat sebelumnya memberikan tatapan dingin dan mengutuk, "Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Ini ruang operasi kebidanan dan ginekologi." Mengutuk, dia juga menatap Aiden Enzo dengan marah. Mengapa pria ini sangat tidak bisa diandalkan? Dia hanya menarik seorang wanita tua untuk menjadi profesor kebidanan dan ginekologi. Pergi ke ruang operasi. Wanita tua itu menegakkan tubuhnya, menatap perawat dengan wajah serius, dan berkata, "Nyawa manusia dipertaruhkan. Nama saya Brenda Serin. Biarkan Zenita Mauri, Direktur Departemen Kebidanan dan Ginekologi Anda, keluar menemui saya." Namun, dia masih menatap wanita tua itu dengan dingin, dan berkata, "Direktur Zenita ada di dalam. Sekarang Direktur Zenita beroperasi di dalam, kalian semua keluar. Jika Anda terus mengacau, saya akan menelepon polisi." Setelah itu, perawat memandang Aiden Enzo dengan dingin, dan berteriak, "Apa yang kamu lihat?"
Mengapa kamu tidak segera menandatangani? Apakah kamu pikir orang dewasa dan anak-anak pergi bersama? Kelompok orang ini terlalu omong kosong. Tepat pada saat itu, pintu ruang operasi didorong terbuka, dan kepala dokter dengan pakaian steril keluar. Mengenakan topeng, matanya menunjukkan ketidaksenangan, dan dia bertanya, ada apa? Ini berisik, apakah anggota keluarga sudah mengambil keputusan, melindungi ibu dan anak? Zenitha, pada saat ini, wanita tua itu langsung berteriak. Dalam sekejap, kepala dokter mengalihkan pandangannya ke wanita tua di sampingnya. Langsung, pihak lain tercengang. Guru, Zenitha Maury tidak percaya saat ini, dia melepas topengnya karena terkejut, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa setelah 12 tahun, dia masih akan melihat mentornya. Dengan wajah dingin, Brenda melirik Zenitha yang bersemangat, dan berkata, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, saya akan melakukannya. Zenitha langsung mengerti, dan melirik Aiden Enzo yang berdiri di sampingnya. Guru Brenda datang ke sini untuknya. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa mengundang mentornya? Namun, Zenitha Maury hanya melihat-lihat, dan dengan cepat mengatur agar seorang perawat membawakan Brenda Sherin satu set pakaian steril, dan dengan hormat mengikuti Brenda Sherin ke ruang operasi. Ini adalah kesempatan belajar. Di dunia ini, ada banyak orang yang bermimpi belajar dari Brenda Sherin. Berapa tahun kesempatan seperti ini datang sekali. Zenitha Maury lupa, namun, dia tahu betul bahwa mereka yang melakukan pertukaran studi dengan Brenda Sherin akan menjadi talenta terbaik di bidang kebidanan dan ginekologi di Tiongkok di masa depan, dan beberapa dari mereka bahkan telah menjadi profesor tingkat menengah. Oleh karena itu, Zenitha Maury tidak akan melepaskan kesempatan ini. Melihat wanita tua itu masuk, Aiden Enzo kembali mengangkat batu yang berat. Hernan Thier berdiri dengan hormat di belakang Aiden Enzo, dan menghiburnya, Tuan Enzo, jangan khawatir, dengan teman saya di sini, Nyonya baik-baik saja, dan anaknya juga akan baik-baik saja. Aiden Enzo menoleh dan menatap Hernan Thier bingung. Hernan Thier tersenyum dan berkata, namanya Brenda Sherin, dan dia adalah master kebidanan dan ginekologi yang tak tertandingi di Tiongkok. Dia juga tokoh terkemuka di dunia. Dapat dikatakan bahwa operasi kebidanan dan ginekologi yang dia lakukan adalah 100% sempurna. Tingkat kesembuhan, tidak peduli seberapa sulit penyakit yang sulit disembuhkan, atau seberapa berbahaya situasinya, dia bisa menanganinya dengan baik. Mendengar ini, Aiden Enzo akhirnya menghela nafas lega, tapi ekspresinya masih tegang. Dan mereka yang gugup dengan Aiden Enzo adalah Tergio Ziso, Zeran Grus dan yang lainnya di belakangnya. Tergio Ziso telah meminta Zeran Grus untuk memberitahunya. Saat ini, semua saudara yang tersisa di kota Sanjiang sedang bergerak. Lusinan kendaraan komersial hitam melaju dengan panik di jalan-jalan Sanjiang, semuanya bergegas ke rumah sakit ginekologi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, puluhan kendaraan sudah memenuhi tempat parkir di depan rumah sakit. Bang, bang, bang. Sekelompok pengawal berjas hitam berbaris rapi di pintu masuk rumah sakit. Menunggu perintah kapan saja, adegan ini langsung mengejutkan para pasien dan keluarganya di rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Terlalu dibesar-besarkan. Di dalam rumah sakit, Aiden Enzo dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Setengah jam kemudian, menunggu lama, pintu ruang operasi akhirnya didorong terbuka. Tiba-tiba, Aiden Enzo dan yang lainnya mengelilinginya dengan ekspresi yang sangat gugup. Alita Angel juga siap. Selama ada keadaan darurat, dia akan langsung pergi ke kota Luofeng dan membunuh semua orang. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.